Kita udah ngelakuin sistem CRUD atau create, read, update, delete di video sebelumnya, tapi masih melalui satu root. Nah, sekarang gimana kalau user mau punya form, formnya bisa diisi, tergantung user mau isi apa. Di sini kita harus mengatur rootnya jauh lebih banyak lagi. Nah, yang baru kita lihat adalah metode get, tapi sebenarnya Laravel punya beberapa metode. Ada metode post, put atau patch buat ngedit, dan juga ada metode delete dan juga options. Yang akan kita lihat untuk CRUD-nya aja dulu, berarti kita akan pakai post, put atau patch, dan juga delete. Nah, yang pertama, misalnya kita jadi dibedakan dulu ketika user halaman ngeditnya dan bener-bener mau update halamannya. Jadi, yang pertama, kita mau sediain user buat bisa ngedit halamannya. Jadi saya akan sediakan user masukin ID-nya, baru kalau dia klik edit, dia akan lihat, kita akan bawa dia ke controller yang namanya edit. Jadi kita sediain sekarang public function edit, kita terima ID juga. Dan di sini sangat simpel, kita tinggal ngambil dulu data-datanya, berarti sama seperti bagian ini. Saya akan copy paste mirip pada show, tapi bedanya kita bukan cuma mau nampilin, tapi kita liatin halaman editnya. Kita udah sediain folder blognya di bagian resources, views, lalu blog. Sekarang kita buat, saya akan duplikasi bagian singlenya atau teman-teman copy paste kalau nggak ada feature-nya di text editornya. Tinggal diganti namanya jadi edit.blade.php. Sekarang edit halaman ini, berarti dia bentuknya form, bukan ditampilkan biasa. Nah, perhatikan actionnya tergantung link masing-masing. Pada kasus ini, saya mau ngirim dia ke nama rootnya ke blog. Lalu kita kasih ID-nya sekarang. ID-nya tentu kita generate dari dinamis, dari blog, lalu ID-nya. Metodenya tetap post, tapi karena kita sebenarnya mau edit, berarti kita akan hit rootnya. Saya akan sediakan di sini namanya put atau patch. Sekali lagi kita akan ke blog, lalu ke ID-nya, berarti cukup seperti ini. Tapi gimana kita bedain ada get, ada put di sini? Nanti kita tinggal ngasih tahu kita mau pakai metodenya update. Jadi kita belum buat metode ini, tapi di bagian form ini dia nggak bisa bedain dong apakah gua mau ke get atau mau ke put karena sama-sama blok ID. Yang kita lakukan pertama adalah nampilin metode postnya di sini. Dan saya keluarin dulu, saya hapus dulu bagian ini. Dan kita harus ngasih tahu juga kalau kita mau pakai metodenya di bagian type-nya dia hidden, nggak perlu ditampilkan. Bagian name-nya kita kasih namanya method, dan value-nya kita taruh dia sebagai put karena kita mau kirim dia ke root put-nya. Nah, dari sini dia akan tahu kita bukan mau ke get atau bukan ke post, kita mau ke root put, jadi dia nggak salah manggil metode nantinya. Nah, itu dia caranya. Kita tampilin aja langsung. Akan ada input type text, value-nya karena dia mau ngedit, berarti kita tampilkan yang mau diedit sebelumnya. Kita punya title-nya, dan satu lagi text area untuk description-nya di sini. Nah, cukup simpel seperti ini. Kita pastiin kalau sekarang saya ke halaman 2, misalnya mau saya edit bagian ini, kita ke root edit. Nah, kita udah lihat ada title, ada deskripsi di sini, berarti udah benar. Tentu jauh lebih rapi lagi kalau kita kasih tag break. Dan jangan lupa kita bikin tombol submit-nya, belum ada sekarang. Edit. Input name-nya juga submit. Seperti ini, jadi kita bisa ngisi title, ngisi deskripsi, baru kita edit. Nah, kalau saya coba edit sekarang, halo ini Makassar, kita edit. Kita akan dikasih tahu kalau ada error namanya token mismatch. Nah, jadi secara otomatis Laravel punya nama metodenya verify CSRF token ini. Jadi dia akan ngecek apakah ada tokennya dan tokennya sama atau enggak. Kalau teman-teman belum familiar, kita udah bahas di bagian security PHP ada yang namanya CSRF token. Kita mau mencegah kalau user ngisi formnya dari halaman atau website lain. Cara untuk ngebolehin error ini sendiri pada halaman kita nyediain CSRF-nya dengan
ngeluarin di sini csrf underscore field seperti ini. Kalau kita ke halaman edit lagi, halaman sebelumnya, kita coba inspect elemen. Lalu di dalam formnya, saya buka di sini, kita punya otomatis yang kita buat di sini dari sistem Blade PHP-nya, dia akan ngeluarin bagian ini. Input type-nya hidden juga, nggak bisa dilihat, namanya token, lalu ngeluarin token yang dia unique per session ketika usernya login misalnya. Nah, jadi sekarang ketika kita udah punya tokennya, kita udah bisa ngupdate. Halo, ini Makassar, saya edit. Udah berhasil, meskipun error di sini dia mencari metode yang namanya update. Nah, di sini dia nyari metode update, tapi metode update-nya kita belum punya. Nah, kita udah satu langkah lebih jauh sekarang. Jadi, sekarang tugas kita adalah membuat metode update-nya. Update. Dan bukan ID, kita akan siapkan request namanya. Request namanya. Jadi, untuk ngambil input dari usernya, kita akan daidam dulu apakah kita bisa melihat hasilnya di sini. Kalau saya reload, betul sekali kita bisa ngelihat requestnya termasuk atributnya ada apa aja, kita bisa lihat semuanya di bagian ini. Nah, ini dia ada nama yang baru kita masukkan, ada name-nya belum saya atur, berarti tadi bagian editnya ini description harusnya, dan name ini juga title. Itu dia. Jadi kalau saya ulang lagi di sini, edit namanya. Halo, ini Makassar, kita edit. Dia akan daidam bagian requestnya, parameter. Kita bisa lihat ada title, ada description sesuai yang kita mau sekarang. Nah, tugasnya berarti kita update, dan kita udah belajar sebenarnya bagian ngupdate. Saya tinggal copy paste, boleh pakai mass assignment atau boleh pakai cara biasa juga boleh seperti ini. Bukan insert, tapi update biasa. Saya akan cut sekarang, jadi kita akan bersihkan satu-satu. Bagian update-nya sekarang saya tambahin, ini dia. Kita nggak perlu mass assignment, pilih salah satu, saya akan pakai update biasa. Dan ingat di sini kita dapetin datanya dari mana sih? Kalau kita lihat kita sebenarnya punya ID, kita bisa oper lagi satu parameter di sini yaitu ID-nya. Kalau kita coba daidam dulu apakah ID-nya keluar atau enggak. Yap, ID-nya ada, berarti kita bisa ngambil sekarang pakai metode find, boleh berdasarkan, kalau misalnya title berarti cari berdasarkan title, tapi kita berdasarkan ID-nya di sini. Kalau pakai find kita nggak usah pakai first lagi, dia udah otomatis. Dan sekarang kita masukkan apa yang mau kita edit, description, tapi tentunya sekarang kita nggak mau statis lagi, tapi dari apa yang user masukin di formnya. Nah, untuk itu kita udah lihat tadi ada di atribut request-nya. Saya tinggal masukin request title. Lalu yang kedua adalah request description. Jadi jangan kebalik, yang kanan ini yang user masukkan, yang kita taruh di variable request, yang kiri adalah yang mau kita masukkan pada bloknya. Nah, kita bisa redirect setelah ini, atau kita sekedar ngasih halaman sukses misalnya. Saya akan biarkan ini dulu biar jauh lebih simpel. Lalu kita reload, sukses. Kita buktikan kalau saya ke halaman blok 2 sekarang, kita bisa lihat sekarang udah halo ini Makassar, bukan halo Makassar lagi, berarti metode update kita udah berhasil. Nah, itu dia workflow-nya cukup panjang memang. Jadi di bagian root-nya saya ulang lagi, kita sediakan untuk tampilan usernya. Kita sediakan fungsi edit, namanya fungsi edit sangat simple, dia nampilin di halaman edit.blade.php. Dan nanti kita post sama kayak action biasa, kita kirim, sediain CSRF token, dan juga kita sediakan kalau dia metode put, jadi dia tahu kita akan ke metode put ini. Metode put ini dia ngarahin ke metode update pada block controller. Block update baru yang benar-benar bertugas buat ngupdate-nya, bukan cuma tampilannya, dan kita nggak butuh tampilan sebenarnya, nanti kita bisa redirect atau ngelakuin tugas lain. Nah, cukup itu aja, sangat simpel. Kita akan lihat di bagian berikutnya gimana cara insert dan juga cara menghapusnya.